وخصوصا شيخ القادر الجيلاني وخصوصا شيخنا عمر ربنا الشيخ الحاج محمد مسرور عبد المجيد وشيخه وفروعه وزوجته ولشيخ ابن عبد الله سكندري رضي الله عنهم سألنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. At-taubatu mahdu fadlin minallahi. Di malam hari ini para santri kalian, temanya adalah at-taubatu mahdu fadlin minallah. Taubat itu ya, taubat itu pemberian ya. Taubat itu pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu murni anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. In tafaddala 'alaika bitaubati fatubta ilaihi. Apabila engkau diberikan oleh Allah taubat ya, diberikan oleh Allah anugerah yang berupa taubat, fatubta ilaihi, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, jadi jarang loh orang dapat anugerah taubat itu jarang. Ya, maka ketika kita sudah diberikan anugerah ya, berupa taubat, maka tidak perlu lagi ditunda-tunda. Nah, cepatlah kembali kepada Allah. Famin fadlihi subhanahu wa ta'ala ya, salah satu ya, sebagian dari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala adalah annaka tughnibu sab'ina sanatan fatatubu ilaihi fi nafasin wahidin. Masya Allah ya. Salah satu anugerah pemberian ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketika engkau ya, berbuat dosa selama 70 tahun 70 tahun berbuat dosa. Mungkin dari lahir ya, sampai umur 70 tahun dosa terus ya, dosa terus ya. Lalu fatatubu ilaihi fi nafasin wahidin. Lalu ternyata dengan satu tarikan nafas lalu bertobat ya, bertobat. Fayamhu ma amiltahu fi tilkal muddah. Maka dengan satu tarikan nafas itu dosa yang 70 tahun dilakukan itu beres. Hah? Beres. Wah, Masya Allah. Ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Jadi nggak perlu lagi apa? Menunggu. Kalau kita sudah dikaruniai taubat, ciri-ciri taubat ya mau ngaji. Nah, sudah diberi kesempatan ngaji ini berarti kita sudah taubat. Kita sudah sholat berarti itu sudah taubat. Jangan sampai tinggal sholat. Ya, itu hal-hal yang begitu itu ciri-cirinya. Ya, jangan sampai di apa namanya? Wah, nanti lagi lah. Oh, repot nanti. Ya. Kalau sudah dikasih kesempatan seperti ini kok kita malah enggan atau malah apa? Malah tidak sungguh-sungguh menerimanya. Ya, hati-hati. Ini ada apa? Satu kisah ya. Satu kisah an Ibrahim ya, bin Syaiban rahimallahu taala, kana indana syabun abadallaha 20 sanatan. Jadi ada di masa saya, kata beliau ya, seorang pemuda yang beribadah kepada Allah selama 20 tahun. Pemuda ini selama 20 tahun ya, dia beribadah. Masih muda ya, 20 tahun ya. Fa'atahu syaitan faqala lahu ya hada ajalta fit taubati wal ibadah. 20 tahun anak muda, berarti dari lahir ya katakanlah dari usia balik lah ya. Dari usia balik 20 tahun terus ibadah terus ya.
tobat terus isinya. Setan datang. Setan datang ngomong, ya hada ajal tapi taubati wal ibadati. Anak muda, kamu buru-buru nian taubat. Kamu ahli ibadah betul kamu. Masih muda kamu. Selain itulah ya. Masih muda, kok cepet-cepet nian kamu. Wa tarakta ladzatid dunya, juga kamu tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kamu ini masih muda. Cepat nian kamu ngelakuin tobat, cepat nian kamu jadi ahli ibadah. Sayang kamu dunia yang enak kau tinggal gitu. Nah, kalau roja'ta fa inna taubata baina yadaik. Kalau andai kata kamu berbuat dosa, tobat itu kan ada di depanmu, di tanganmu, masih muda, kata setan. Gak mau ngapain kamu, ya? Ngapain kamu tobat, ngapain kamu ngaji gitu lah, ya? Kata setan tuh gitu. Pintar ya. Atau pola, ya, pemuda jawab, faraja ila ma kana alaihi min ladatid dunya. Akhirnya pemuda ini kembali ke kenikmatan dunia lagi. Iya yo. Enak lah. Nikmati dunia. Masih muda ngapa susah-susah kali jadi orang, hanya dia gitu. Wala fakana yawman fi manzilihi qa'idan fi khalwatin. Lalu setelah dia menikmati kenikmatan dunia itu, pas dia pulang di rumah, dia lagi duduk terus sendiri, khalwah sendiri. Dia di rumah sepi lah, dia sendirian. Fadzakara ayyamahu ma'allah. Pas lagi sendiri khalwat gitu di rumah sendirian duduk, dia ingat kenikmatan saat bersama Allah. Ya, ingat ya ngaji, ingat canda tawa, pokoknya nikmat-nikmat gitulah ya. Nah, fahazina alaiha, lalu dia sedih. Ya Allah, aku dulu bisa ngaji. Ya Allah, aku dulu enak sekali ibadah, kok ngene sekarang. Sedih dia. Lalu waqala ataro in raja'tu yakbiluni. Andai kata aku tobat kembali jadi orang baik, jadi orang ahli ibadah, tobat kira-kira diterima enggak ya tobatnya? Dia begitu dalam hatinya. Lagi kayak gitu. Qala fanudiya ya hada. Tiba-tiba ada suara tapi tanpa wujud. Manggil-manggil, anak muda. Abbattana fasyakarnaka. Pemuda, kamu ibadah. Ya, saya bersyukur kamu ibadah. Wa asaitana fa ahmalnaka. Engkau maksiat, ya aku biarkan. Yo, kamu bermaksiat, yo aku biarkan. Wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Tapi kalau kamu tobat, aku terima. Langsung, aku tobat aja lah. Langsung tobat. Masa ya, jangan sampai ini untung ini wali ini tobatnya langsung diterima. Lah kalau awaknya kita ini, ya wali bukan, ahli ibadah bukan, coba-coba apa maksiat ini tahun baru nanti, main mati. Kalau enggak mati tobatnya belum tentu diterima. Nah, kalau ini wali masih muda tapi wali, sekali tobat baru terbisik mau tobat saja sudah diterima. Lah orang awam kita Pak Sule mau coba-coba lah, baru nak berbuat jahat lah nama Ustaz. Tobat belum tentu tobatnya. Ya kalau nggak ketangkep mati. Repot. Dikeroyok ngeroyok malilin ya. Masya Allah ya. Jangan coba-coba ya. Wali itu begitu, sekali tobat ya belum tobat sih gentes itu aja sudah diterima. Nah, kalau kita istighfar nganti benjut belum tentu. Maka ya kita sudah diberikan anugerah oleh Allah dalam bentuk apa? Taubat, gelem ngaji, ya, gelem sholat, itu anugerah terindah. Nikmat terindah Bang Aris. Belum apa-apanya masalah-masalah hidupmu itu. Masalah itu apa-apanya. Ya, menjadi masalah kalau kita meninggalkan sholat, meninggalkan syariat. Artinya apa? Kita tidak diberikan anugerah. Kita sedang tidak diberikan anugerah berupa taubat. Maka alhamdulillah kita ya
berada di komunitas yang positif, ya, di tempat pengajian yang baik, ya, bisa belajar, bisa sholat masih kepenak, ya, mau di mana saja sholatnya aman. Coba kalau sholat di pinggir jalan, tetap aman, nggak bakal diganggu orang. Ya, nggak bakal. Mau di bawah sawit sholat, nggak ada juga yang ular yang matok, nggak ada, aman, di mana-mana aman. Itulah anugerah terindah. Pemberian terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Diberikannya taubat. Ya, diberikannya taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Ya, orang yang taubat dari dosa-dosanya itu seperti orang yang tidak sama sekali punya dosa. Ya, kita punya dosa lalu kita taubat. Maka pertobatan itu, ya, seperti orang yang sama sekali tidak punya dosa. Ya. Fal mu'minu kullama dzakara dzambahu hasina. Dan ini seorang mukmin, ciri-ciri orang mukmin adalah ketika, ya, ingat dosa-dosa yang dia lakukan, dia bersedih. Sedih, ya Allah, aku pernah ngelakuin hal-hal yang Engkau larang, ya Allah. Sedih. Wa kullama dzakara ta'atahu fariha. Tapi ketika ingat masa-masa berbuat baik, senang. Itu adalah ciri-ciri orang mukmin. Ya, orang sedih terus dosa terus, ya Allah, apa diterima apa enggak, itu bahaya. Ya. Merasa hina, merasa pendosa, ya. Itu bahaya. Yang benar itu apa? Dua-duanya. Yo ingat dosa sedih. Namanya kita pernah berbuat salah, ya sedih. Tapi jangan sedih terus. Lalu aku nggak mau kerja, aku tak ibadah, itu keliru. Nah, itu keliru. Wah, aku tak uzlah, aku ora ketemu siapa-siapa, ora ketemu Habib, pokoknya tak menyendiri aja. Nah, itu yang keliru. Jadi yang benar itu apa? Ketika ingat dosa, sedih, ya, berharap agar Allah memberikan ampunan. Ketika ingat kebaikan-kebaikan kita, kan pasti kita pernah, namanya manusia kan tetap baik. Ya, itu senang. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Luqmanul Hakim, qala Luqmanul Hakim, al-mu'minu lahu qalbani. Seorang mukmin itu punya dua hati. Bukan hati yang mencabang, ya. Bukan, dua hati. Beda. Hati yang bercabang beda. Bercabang yang satu di sana, yang satu di situ tuh beda. Ini dua hati. Orang mukmin itu punya dua hati. Ya, yarju bi ahadihima, yang pertama, hati yang pertama adalah hati yang selalu berharap kepada Allah. Ya, hati yang selalu berharap kepada Allah. Yang kedua, wa yakhafu bil ukhra. Yang kedua adalah hati yang selalu punya rasa takut. Ya, punya rasa takut sama Allah. Nah, yarju qabula amalihi. Yang pertama tadi hati apa? Hati yang punya apa? Harapan. Nah, itu harapan yang bagaimana? Harapan amal-amalnya dia diterima. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima amal baikku. Ya Allah, aku udah sholat, mudah-mudahan Engkau terima. Maka ketika sholat itu adalah sami Allahu liman hamidah. Itu artinya bukan sami'a mendengar. Sami itu asli mendengar, tapi pada situ adalah aikobul. Ya, semoga Allah menerima. Semoga Allah, bukan mendengar, bukan. Itu arti aikobul. Ya, menerima. Ya Allah. Ya, aku berharap Engkau menerima amal-amalku, ya Allah. Ya. Kemudian wa yakhafu alla yuqbala minhu. Ya, khawatir, takut, ya, amal-amalnya yang kita lakukan tidak diterima. Itu dua hati orang mukmin. Kita harus punya itu. Punya rasa takut, jangan-jangan amal-amal kita tidak diterima. Kalau punya khawatir begitu, maka kita akan terus beribadah, terus beramal. Kemudian yang kedua adalah berharap agar amalnya diterima. Dua itu adalah ciri-ciri orang. Maka ayo, ya, terus lakukan dua hal ini. Isi hati kita ini. Ya, kalau takut saja, ya bahaya. Atau berharap saja, akhirnya jadi sombong. Wah, yakin ini pasti gol ini proyek saya nih. Wah, beres ini, sombong. Begitu
Karena percaya diri kan, terlalu tinggi harapannya, zom. Wah, iso miring kan. Nah, tapi kalau ada rasa takutnya, ya maka kita akan menjadi orang yang merendahkan hati kita pada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan. Nah, ini ya kadang ada kan orang yang ya taubat langsung takut terus akhirnya kemana-mana cerita pun dulu pendosa akhirnya ceritanya ya tidak move on. Ya, harusnya yo udah cukup dengan diri sendiri, semangat. Kalau perlu anaknya nggak perlu tahu kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan, nggak perlu diceritain anak, nggak perlu pokoknya simpen baik-baik. Allah saja menyimpan borok-borok kita, ngapain kita buka-buka ke orang? Allah saja menyimpan kebusukan-kebusukan kita. Coba kalau dibuka ya mungkin nggak mau ya semua orang mendekat kita. Maka ada wali itu kalau ada orang habis berbuat maksiat itu baunya busuk, bisa mencium itu. Wah, untung kita jadi kan cium ya, baunya busuk. Nah, jadi ya dua hati. Yang pertama apa? Punya harapan dan punya rasa takut. Nah, dua-duanya. Nah, walau wuzina khauful mu'minin, ya, walau wuzina khauful mu'mini waraja'u. Andai kata rasa takut dan harapan seorang mukmin ditimbang, kira-kira menang mana, Pak? Andai kata Pak Leman, andai kata Pak, rasa takut dan rasa harapnya orang mukmin ditimbang, kira-kira gimana? Menang mana kira? Berat mana kira? Harap. Ya? Harap. Apa? Menang harap. Menang harap. Ya. Ya. Jawabannya beliau di sini tuh li'a'tadala, draw. Orang mukmin tuh harusnya draw. Sama, harapan dan rasa takutnya harusnya sama, balance. Sehingga apa? Yo tenang, berada pada titik yang nyaman, ya, nyaman. Tapi barang siapa yang menghendaki totalitas yo wali loh, itu wali yo. Kalau sudah full, dua-duanya full semuanya, ya, full. Man aradal jam'a 'ala Allahi fa'alaihi biqiyami awamirillahi. Barang siapa yang menginginkan secara totalitas terhadap Allah, total ingin bersama Allah, fa'alaihi biqiyami awamirihi, maka wajib baginya melakukan seluruh perintah-perintah Allah. Jangan ditinggal semenit pun. Wali kan setiap nafasnya Allah, billah. Nanti jadi wali, Pak. Nah, wali. Jadi kita sebagai orang punya ya minimal draw, ya rasa harapnya, rasa takutnya imbang. Posisi itu aja sudah luar biasa. Draw, yo punya harapan yang besar, juga punya rasa takut yang besar. Jangan dibalik, harapannya besar atau takutnya yang besar. Yes, draw lah biar ya. Itulah sifat seorang mukmin. Ya, harus apa? Draw. Ya Allah, ya. Draw. Nah, kemudian idza tola'ta ala zaujatika bi khiyanatin. Ya, ini apabila engkau melihat istrimu berkhianat. Wah, ini. Kira-kira gimana, Pak? Hah? Tinggal dari bagus. Ini Ibnu Athaillah bilang, idza tola'ta ala zaujatika bi khiyanatin. Andai kata engkau melihat istrimu berkhianat. Langsung betul ya. Wah, sensurai. Hah? Itu apa dipertahankan? Itu apa dipertahankannya? Ternyata Ibnu Athaillah juga sependapat ini. Fa innaka taghdubu alaiha. Oh, tentu kamu marah sama dia. Oh, murka, bengis. Oh, aku dikhianati sama istriku, gitu kan? Nah, fakadzalika nafsuka qad khannatka. Mana itu? Fakadzalika nafsuka qad khannatka fi umurika. Begitu pula nafsumu, ya, yang selalu berkhianat sepanjang usiamu.
Oh, nafsumu begitu kamu lahir jadi orang Bali, kita lahir jadi orang orang Bali, nafsunya itu selalu berkhianat sama kamu. Nafsunya selalu apa? Berkhianat sama kamu. Wajma'a al-uqala'u ala anna zawjata idza khanat la yuwiha zawjuha bal yutallikuha. Ya, semua orang yang berakal apabila istrinya itu berkhianat, maka tidak akan ada pembelaan untuk istrinya. Ya Pak ya? Bal yutallikuha, bahkan diceraikan dia. Semua orang yang berakal. Semua orang yang akalnya normal ya. Pasti semuanya gitu. Nah, pun harusnya begitu. Fatolik nafsaka, harusnya nafsumu juga digituin, diperlakukan ya. Harusnya nafsu kita ini juga jauh nih nafsu kita ya, malah ya bersekongkol. Ayo. Ya Allah. Kerjasama. Ya, harusnya nafsu kita juga kita perlakukan sebagaimana tadi pengkhianatan istri terhadap suami. Alhamdulillah, sejak mulai punya nafsu, ya, nafsu itu sepanjang umur telah berkhianat kepada kita. Loh kok malah sekongkol dengan nafsu itu. Harusnya tinggalkan, ya Allah ya. Harusnya apa? Ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Nah, maksud dulu. Ini lah apa? Ibnu Athaillah itu ngasih gambaran itu mudah, makjleb, gampang. Tapi ngelakon ini gitu ya susah. Ya memang harus latih. Jadi eling terus. Lo kamu sama istrimu yang berkhianat itu langsung mauan. Oh begitu, nafsumu yang berkhianat sama kamu siang malam 24 jam, nafsunya malah kamu bersekongkol sama dia. Harusnya ceraikan nafsumu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya. Ini kata Yahya Ibnu Mu'ad Ar-Razi rahimallahu taala, ad-dunya khamrus syaitan. Dunia itu araknya setan. Dunia itu, nah ini namanya orang apa? Orang wali, namanya orang apa? Sufi, ya. Iya, tasawuf ya memang begitu. Dunia itu koyo-koyo ora ono ajine. Tapi menurut orang-orang saya enggak sependapat. Menurut saya malah ahli ilmu, dunia itu penting. Coba wis mati. Oh, orang balik meneh enggak bisa. Aku tak balik sembahyang ora iso, enggak bisa. Berarti dunia itu segala-galanya. Mau akhiratnya baik, dunia harus baik. Nah, kalau dunia enggak baik, mana ta akhiratnya baik? Enggak mungkin, bahkan mungkin lebih. Wah, gebuk itu repotnya. Tapi beliau ya, orang-orang tasawuf, orang-orang ma'rifat menganggapnya memang dunia itu nggak penting. Karena dia di dunianya dia sudah melihat Allah, dia sudah musyahadah billah, dia sudah menyaksikan Allah. Ya nggak penting. Kalau kayak kita ini yo justru dunia ini penting. Ya. Tapi beliau mengatakan, ya, ad-dunya khamrus syaitan. Man sakara minha lam yakif illa fi askaril mauta. Nadiman mal khosirin. Ya, dunia itu adalah araknya setan. Barang siapa yang mabuk sebab dunia itu lam yakif, maka dia tidak bisa mampu berdiri kecuali diserang kematian. Nadiman mal khosirin, dia rugi. Dia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang rugi. Ya. Nah, jangan nunggu, ya, jangan nunggu. Nunggu mati, jangan nunggu apa? Coba-cobalah, aku masih muda kok. Jangan. Ya, pertahankan. Ngajinya pertahankan. Ya, ngajinya pertahankan. Lazilta toliban. Jangan berhenti menjadi santri. Jangan berhenti menjadi pelajar yang menuntut ilmu agama Allah. Ya. Ini. Ya. Jadi kemudian Isa, ya, wa kana sayyiduna Isa alaihissalam yaqulu li ashabi. Nabi Isa, ya, ini berkata kepada para sahabat-sahabatnya, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, bihaqqin, demi Allah yang hak, aku berkata kepada kalian.
aku sampaikan kepada kalian. Innakum la tudrikuna ma tatamannuna illa bitarki ma tastahuna minad dunya. Ya, kalian semua tidak akan pernah menemukan apa-apa yang kamu harapkan, apa-apa yang kamu inginkan. Kamu tidak akan bisa menemukan apa-apa yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan, kecuali dengan meninggalkan apa-apa yang bikin kamu kepincut dengan dunia. Kecuali kamu meninggalkan apa-apa yang bikin kepincut itu apa sih? Cinta mati dengan dunia. Ya, jadi kalau kamu terpincut dengan dunia, oh bahaya. Ya, buktinya apa? Daholtum ila dunya urrotan. Kamu keluar dari dunia, artinya berarti lahir, ya, dalam keadaan telanjang, nggak berbaju. Ya, keluar atau lahir di dunia ini juga dalam keadaan nggak berbaju. Wasatahrijuna minha urrotan pun sama, nanti keluar, ya, bakal keluar dari dunia juga dalam keadaan tidak berbaju, ya, tidak pakai apa. Fasna'u baina dzalik masyi'tu, maka ya lakukanlah apa-apa ya di antara tadi itu, apa-apa ya sesuai maunya kamu. Kalau kamu mau hidupnya enak di akhirat nanti, ya jangan sampai cinta mati terhadap dunia. Maksud cinta mati terhadap dunia sudah kita kasih contoh, ya. Ibnu Athaillah juga sebelumnya sudah memberi gambar, ya. Masih ingat yang ibu-ibu itu ya, yang ibu-ibu punya anaknya mati, lalu dia malah justru pergi ke pesta, ya. Oh, dia senang-senang. Ya, maksudnya anak itu adalah dunia. Dia tetap bersama Allah. Dia tetap senang dengan Gusti Allah. Artinya apa? Ya waktunya sholat yo sholat, waktunya ngaji yo ngaji, waktunya ibadah yo ibadah. Kabeh semua kalau didasari dengan ilmu jadi ibadah. Ya, bahkan saya senang sekali dengan hadis itu. Yang apa? Minad dunubi dunubun. Ya. Dari banyak dosa ada dosa la yukaffiruha, yang tidak bisa dilebur. Ila bil humumi ilal humumi bitolabil ma'isyah, kecuali dengan keprihatinan di dalam mencari nafkah. Ada satu dosa dari banyak dosa, yang dosa itu tidak bisa dilebur, tidak bisa dimaafkan, kecuali dengan kesulitan-kesulitan di dalam mencari nafkah. Wah, ini jadi lewat masalah di dalam pekerjaan, syukuri. Alhamdulillah. Saya juga dulu pernah punya masalah dengan bank dulu, saya pernah. Ya, susah. Oh, waduh. Rasanya nggak karuan. Rasanya nggak seneng nggak karuan, betul. Tapi ada kata-kata yang bikin saya itu menyadari dan mensyukuri takdir itu. Apa kata-kata itu? Anggap saja dengan masalah itu proses belajar biayanya 50 juta. Karena waktu itu angsuran utangnya 50 juta. Jadi dengan belajar, ya anggap saja itu biaya belajarmu untuk ketemu masalah itu. Baru saya masuk, oh iya, oke. Saya belajar biayanya 50 juta. Alhamdulillah, nggak lama ya, beres, selesai. Jadi tenang dulu. Allahu Akbar. Jadi ono perkara urusan dunia, urusan perkara susah. Oh, jangan-jangan itulah cara Gusti Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Ya, karena kuncinya kebahagiaan, kesuksesan itu dunia akhirat itu dosanya bersih. Bersih dari dosa, nanti akan masuk rezeki-rezeki, anugerah-anugerah yang lain. Karena anugerah terbaik itu ternyata taubat. Gitu? Anugerah terbaik, ya, karunia terbaik yang Allah berikan kepada hambanya adalah diterima taubatnya. Kalau sudah diterima taubatnya, beres semuanya. Ya, damai, beres.
Kalau saya lebih memaknai, memberikan gambaran itu gini. Kalau dosa itu ibarat bendungan yang tebal. Ya, bendungan. Ya, ini di sini danaunya kan, bendungan yang waduk kan airnya banyak itu. Di sini dibendung tebal. Di sini kering apa ada airnya? Kering. Ya kan? Kering. Kalau air itu adalah rezeki, air itu adalah rezeki kita, rezeki kita. Mbok sampai jungkir balik kerja 24 jam nggak tidur. Ya. Dapat air nggak di sini? Nggak ada. Jadi caranya harus apa? Jebol dulu ini bendungannya. Nah, bendungannya ini harus dijebol. Bendungan tadi itu adalah dosa-dosa kita. Apa jebolnya? Bukan dengan lebih giat bekerja, tapi dengan mentaubati dulu. Kita taubati dulu, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, itu obati terus itu. Tapi tetap dua prinsip tadi hatinya. Takut, istighfar, minta tobat, ya. Berharap usaha yang kita tadi kerjakan ini diterima. Kerjaannya jangan berhenti, kerjanya tetap. Paham ya? Paham ya? Itu. Jadi insya Allah beres banget, beres. Ya. Nah, beres itu, ya, beres. Selesai. Beres itu, ya. Oh, ayo kita ceraikan semua nafsu-nafsu yang bikin dosanya tambah tebel, dosanya bendungannya tambah keras. Repot. Mbok koyo apa banyak air itu dalam waduk itu Pak Sulaiman, yo tetap kering nggak iso. Hujan koyo apa besarnya, karena kita ada di bawah atap, nggak mungkin hujan sampai bawah ke kita ini nggak mungkin. Jadi atapnya harus dijebol. Atap itu adalah dosa-dosa kita. Insya Allah ya, fatolik nafsaka. Ayo ceraikan nafsu-nafsu, ya, ceraikan, ya, putuskan, ya, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, kalau sudah gitu, insya Allah kita akan mendapatkan anugerah terindah, yaitu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, ya, yang sedang punya urusan, ya, segera Allah bukakan jalannya. Yang lagi, ya, tidak enak, yuk segera biar lebih enak sama Allah. Semuanya kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, itu gambarnya orang hidup. Gambarnya orang hidup itu ya begitu. Nah, kadang enak banget. Nah, itu. Susah banget. Nah, kalau kadang susah banget, ya anggap saja itu Allah sedang, ya, menghapus dosa-dosa kita. Siapa sih kita yang manusia biasa yang tidak punya dosa? Ya, makanya jangan coba-coba lagi berbuat dosa, karena dosanya kita seorang hamba biasa itu istighfar saja, ya belum tentu bisa diterima. Beda dengan istighfarnya para wali, ya. Makanya pokoknya dua hal, ya, berharap dan rasa takut. Lakukan. Insyaallah kita akan menjadi orang yang selamat dunianya, selamat akhiratnya. Bejo dunianya, bejo akhiratnya, ya. Bi barakati wa karamatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aktsaru ma yudkhilul jannata. Insyaallah minggu depan ini temanya aktsaru ma yudkhilul jannata. Jadi kebanyakan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Apa yang membawa kita ke dalam surga itu apa? Nah, apa ya, insyaallah, ya, pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi